erat dengan kata mitos, mistis, dan budaya. Begitulah cara pandang dunia akan Pulau Dewata, Bali. Bali tak hanya sekedar menyuguhkan keindahan alamnya saja, namun lebih dari itu, Bali mengajak kita berjalan-jalan untuk melihat proses dari budaya dalam ruang dan waktu yang tentunya tak terhitung nilai luhurnya. Perkenalkan, Ogoh-ogoh, satu dari sekian banyaknya benda budaya yang berhasil bertahan hingga detik ini. Nah, kalau tentang memahami ogoh-ogoh, saya sebenarnya sebagai peletak dasar pertama untuk di lingkungan Banjar saya. Jadi saya menciptakan ogoh-ogoh itu dalam rangka kaitannya dengan upacara Nyepi. Saya mencoba berekreasi untuk membuat ogoh-ogoh dalam rangka menyatukan Seketeruno yang ada di lingkungan Desa Adat Tembau. Ogoh-ogoh diambil dari kata ogah-ogah yang berasal dari bahasa Bali, yakni sesuatu yang digoyang-goyang. Ogoh-ogoh merupakan visualisasi karya seni raksasa yang menggambarkan pribadi buta kalu. Umat Hindu di Bali memiliki kepercayaan dengan adanya ogoh-ogoh dapat menjadi sarana bagi roh-roh jahat untuk masuk dan akhirnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Buta kale terdiri dari dua kata, yakni buta yang berarti sesuatu yang sudah ada dan kale yang berarti energi atau kekuatan. Ya, sebenarnya sih kalau dibilang sebagai pencetus ogoh-ogoh bukan saya sendiri ya, tetapi dari leluhur, dari orang tua sendiri, di mana bisa dikategorikan sebagai istilahnya pencetus pembuat ogoh-ogoh, terutama di Denpasar, Bali pada umumnya itu adalah orang tua saya sendiri, yaitu Biro Pangkuwayan Chandra. Dia sebagai salah satu pelopor pembuat ogoh-ogoh yang dimana itu dilaksanakan pada ketika PKB di yang ke-12 yang dilaksanakan oleh Pesta Kesenian Bali itu. Nah, di sana orang tua mendapatkan kepercayaan sebagai pencetus, pelopor, pembuat, penggiat, pelaku langsung ogoh-ogoh itu sendiri. Nah, sementara ketika itu di tahun 90-an kurang lebih ogoh-ogoh itu eksis di Kota Denpasar pada umumnya di Bali. Nah, bisa dikatakan yang sebagai pelaku, penggiat, pewaris ogoh-ogoh itu sendiri dari orang tua, bisa dikatakan dari baru lahir ya ogoh-ogoh. Intinya sampai sekarang Astokare semua itu masih tetap dijalankan sebagaimana apa yang sudah diwariskan oleh ketua, oleh pelingsir tentang arti makna dan cara bagaimana membuat ogoh-ogoh. Nah, konsep ogoh-ogoh itu tidak boleh menyimpang karena telah ditekankan oleh pihak Arisado dan Dinas Kebudayaan supaya jangan ogoh-ogoh itu lebih banyak mempresentasikan tokoh-tokoh politik. Lebih baik mempergunakan unsur-unsur yang disebut dengan kalabuto. Dasarnya memang ketertarikan, dasarnya memang keturunan. Karena orang tua, begitu juga leluhur, bukan hanya salah satu sebagai penggiat ogoh-ogoh, tapi salah satu penggiat undagi. Kalau dibilang undagi itu istilahnya orang yang berkecimpung di bidang seni, khususnya di bidang seni rupa. Jadinya memang ketua di sini memang dari dulu itu memang sebagai salah satu undagi, pengrajin, sebagai sebuah kreator lah tentang masalah seni adat dan budaya, khususnya di bidang ogoh-ogoh. Jadinya ya sudah dari kemarin itu di samping niat juga lingkungan. Jadi ngomongin tantangan pembuatan ogoh-ogoh di masa pandemi, jadi ada beberapa tantangan yang kami hadapi di kepemudaan. Yang pertama berkaitan dengan prokes. Jadi selama pembuatan ogoh-ogoh di masa pandemi, kami berusaha tetap untuk menjaga prokes sehingga penularan COVID tidak
terjadi di lingkungan Seketrune. Yang kedua adalah kendala waktu. Jadi pemberitahuan bahwa dibolehkan atau tidaknya pembuatan ogoh-ogoh di tahun ini sangat terbatas, yaitu di pertengahan Januari, sehingga waktu untuk pembuatan ogoh-ogoh di tahun ini bisa dibilang sangat singkat. Jadi waktu maksimal kami dalam membuat ogoh-ogoh hanya dalam 1 bulan. Dan yang ketiga adalah tantangan berkaitan dengan dana. Jadi secara pendanaan kami di Kepemudaan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan pendanaan yang kami dapat baik dari lembaga desa ataupun sumbangan-sumbangan yang lainnya. Namun pendanaan ini kami gunakan semaksimal mungkin sehingga apa yang kami harapkan, kreativitas apa yang kami rencanakan bisa terwujud dalam bentuk ogoh-ogoh seperti yang di belakang. Proses pembuatan ogoh-ogoh diawali yang pertama adalah kami di Kepemudaan melakukan koordinasi dengan seluruh anggota. Ya, selanjutnya dibentuklah panitia ogoh-ogoh. Jadi panitia ogoh-ogoh inilah yang berperan nanti dalam proses perencanaan, pembuatan sampai finalisasi nanti waktu pengarakan ogoh-ogoh. Berkaitan dengan pembuatan tentunya yang kami lakukan pertama kali adalah mengumpulkan dan membeli bahan-bahan ogoh-ogoh itu sendiri. Dilanjutkan dengan proses pengulatan. Jadi selama beberapa tahun kebelakang ini pembuatan ogoh-ogoh khususnya di Bali sudah sangat ramah lingkungan. Jadi kami tidak boleh menggunakan bahan-bahan plastik, harus menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Jadi dilakukan proses pengulatan menggunakan bambu. Jadi setelah proses pengulatan kami melakukan proses penempelan menggunakan kertas bekas, dilanjutkan dengan pengecatan. Setelah pengecatan, pembuatan tapel dan segala macam dilanjutkan dengan proses menghias atau mendekorasi ogoh-ogoh itu sendiri. Dari kami Kepemudaan tentunya sangat senang ya menyambut dengan sangat bahagia, senang luar biasa, di mana pemerintah mendengarkan aspirasi dari anak-anak muda Bali tentang pembuatan dan pengerakan ogoh-ogoh karena sudah vakum selama kurang lebih 2 tahun. Jadi namun yang kami soroti di Kepemudaan juga berkaitan dengan beberapa berita-berita, rumor-rumor dan SE yang beredar di masyarakat, tentunya membuat kebingungan-kebingungan di Kepemudaan. Namun pada akhirnya beberapa minggu kemarin sudah diputuskan baik dari Majelis Desa Adat ataupun Gubernur Bali sudah memberikan izin 100% untuk melakukan pengerakan ogoh-ogoh yang diberi istilah dengan nyomnya ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh dengan filosofi yang begitu kuat dapat digunakan untuk menarik masyarakat internasional agar lebih dalam lagi melihat dan merasakan kebudayaan Indonesia yang masih begitu kental, khususnya di Pulau Bali. Ogoh-ogoh sebagai instrumen diplomasi kebudayaan mampu menciptakan hubungan 2 arah yang menguntungkan, sekaligus membentuk hubungan yang harmonis antara wisatawan dan penduduk lokal. Seperti yang kita tahu, bahwa diplomasi kebudayaan merupakan salah satu soft power yang mampu meningkatkan nation branding suatu negara di mata dunia. Bahwa ogoh-ogoh itu merupakan sebuah regenerasi budaya sebagai salah satu simbol persatuan antara muda-mudi masyarakat pada umumnya.
di mana ketika kita membuat ogoh-ogoh, kita memerlukan sebuah ide, konsep, rancang bangun, sehingga di sana ada keharmonisan. Keharmonisan dalam bentuk sebuah karya seni, keharmonisan dalam bentuk kebersamaan. Coba diperhatikan ketika ogoh-ogoh itu dibuat dan diusung oleh bersama-sama. Dia tidak bisa diangkat oleh 1-2 orang, tapi bahkan puluhan orang. Nah, di sana kelihatan kekompakan si penggarap ogoh-ogoh itu sendiri. Ketika dia bekerja sampai ogoh-ogoh itu digarap. Nyar nyur nyar nyur nyar nyar nyur. Ini perlu kekompakan. Ketika dia gak kompak, ogoh-ogoh itu pasti rusak. Sekuat apapun rancang bangun yang dibuat, sekuat apapun ideoplastis, psikoplastis yang dibuat, filsafat yang dibuat, ketika antara si penggarap ogoh-ogoh dan si pembuat ogoh-ogoh itu tidak bersinergi, dia tidak akan memiliki arti makna sandining langu. Sandining langu itu adalah kelanguan, keindahan, keharmonisan. Inti dari persoalan yang dalam konteks kontestasi ogoh-ogoh atau pawe ogoh-ogoh adalah membuat kerukunan umat beragama atau menciptakan sesuatu yang disebut dengan kedamaian atau santi istilahnya. Oleh karena itu saya berpikir mudah-mudahan dunia juga mengapresiasi bahwa ogoh-ogoh itu bisa sebagai alat diplomasi kebudayaan, bukan sebagai alat diplomasi politik. Apa yang harus kalian lakukan? Dedikasi, pengabdian. Bekerjalah tanpa pernah mengharapkan hasil atas apa yang kau telah berikan. Ya, bekerja, biarkan alam, biarkan masyarakat yang akan merespon dengan apa yang telah kau bisa berikan. Dan seperti itu, dedikasi, pengabdian. Perlu diingat bahwa ogoh-ogoh itu merupakan regenerasi budaya. Ogoh-ogoh itu merupakan sebuah hiburan, di mana hiburan yang dikaitkan dengan dunia sakralisasi, yang dikaitkan dengan seni, adat, budaya, ritual, keagamaan sebagai salah satu regenerasi budaya. Jadinya itu yang perlu dipahami. Apakah ogoh-ogoh ini akan bisa? Sangat bisa ketika muda-mudi, para yowana, para generasi mengerti akan arti makna dibuatnya warisan ogoh-ogoh ini. Oleh karena itu, proses ruang dan waktu dalam pelestarian budaya ogoh-ogoh ini harus dipahami secara baik dan benar. Di mana pada prinsipnya segala sesuatu hal seni apapun bentuknya di Bali bukan sebuah ajang kompetensi, sebuah ajang euforia hanya sebatas rame, hilang, wow, viral di sosmed, hilang. Tidak, tetapi budaya-budaya yang dibuat di Bali ini merupakan sebuah regenerasi, ya, untuk supaya selalu ingat tentang dengan tanah air, yaitu Bali itu sendiri. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengemas, ya kan? Buktinya ogoh-ogoh ketika tidak COVID, kami di Gakses khususnya, ya, jual beli ogoh-ogoh sampai ke luar negeri, sampai ke Australia, sampai ke Belgia, Melbourne, dan lain sebagainya. Seperti itu, sampai ke waktu kemarin ini ke Cina, ke Thailand, jual ogoh-ogoh. Berarti kan ini ogoh-ogohnya salah satu hal yang sudah sangat diminati oleh orang. Nah, sekarang tugas kita sebagai generasi, bagaimana kita mengemas, mendesain, menjual produk itu secara baik dan benar. Jangan salah loh, suatu saat nanti kalau kita nggak cepat, ya kan, ini bisa di copy paste. Adik lihat kan miniatur dari Spider-Man, Batman, dan lain sebagainya. Jangan-jangan mereka akan membuat miniatur ogoh-ogoh loh. Iya kan? Ini hati-hati. Karena orang bakalan melihat budaya-budaya kita. Ya kan? Ini yang perlu kita siasati. Makanya perlu antara pemerintah, pihak-pihak terkait pemegang kebijakan, begitu juga dengan yang lainnya bersinergi. Sehingga ini akan bisa menjadi sebuah budaya yang sangat adil.
mengalir apa adanya, angin berhembus, ketika baik saya terima. Waktu itu saya berumur 24 tahun, jadi saya kuliah di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar. Saya hanya menekuni apa yang saya suka. Saya nggak bisa bahasa Inggris waktu itu, hanya bahasa Indonesia yang belum interest banget sama bahasa asing. Cuman main gamelan dan main gamelan. Aktif di kampus, kemudian tiba-tiba saja kampus memberikan sebuah kepercayaan di mana Profesor Dr. Imadem Bandem menugaskan saya menjadi guru gamelan di sekolah musik konservatorium di Brussels, Belgia. Nah, ketika menjadi bagian daripada seni atau menjadi guru gamelan itu akhirnya pas banget di hati saya, karena saya ini suka berpetualang, suka traveling, curiosity, ingin sesuatu yang beda. Dengan menjadi guru gamelan itu saya pikir saya punya banyak teman, sahabat, networking, kemudian ya membangun komunitas-komunitas seni sehingga ada jalinan persahabatan ya berkat menjadi guru gamelan. Karena saya itu berada di Eropa tahun 1996. Kemudian saya membangun komunitas-komunitas seni. Di samping itu saya juga menjadi pegawai local staff KBRI Brussels. Bidangnya adalah pendidikan, penerangan, sosial budaya, dan diplomasi publik. Nah, ketika kita menjadi guru gamelan, intinya pas banget buat saya sendiri bahwa ini adalah momen menarik buat saya, sehingga saya harus memacu atau berkreativitas. Tidak saja hanya gamelan yang mengajar seperti tradisi Bali pada umumnya, tapi saya juga membuat kolaborasi kepada pemusik-pemusik asal Belgia dan di Eropa. Nah, dengan demikian ketika kita bisa berproses berkesenian dengan publik Eropa, di samping ya kita harus juga menguasai bahasa di sana. Nah, di sini kita juga harus belajar budaya setempat kan. Nah, budaya setempat ini dalam hal ini bahasa, kemudian pergaulan sehari-hari, kemudian bersosialisasi dengan mereka. Pada intinya bahwa kita harus berintegrasi dengan budaya setempat. Ketika kita sudah masuk berintegrasi dengan budaya di sana, otomatis saya membawa gamelan itu, jadi saya mengerti apa yang disenangi oleh mereka. Nah, untungnya karena di Belgia itu tidak ada grup gamelan selain saya, ya kan? Jadi secara otomatis mereka menyukai budaya karena satu-satunya di Belgia. Kemudian saya juga memberikan motivasi ke mereka. Motivasi ini adalah ketika kita latihan gamelan ya kita juga harus pentas dong. Bagaimana caranya mengorganisir pementasan? Saya membuat yayasan seni atau sanggar seni namanya Saling Asah. Inilah motor penggerak saya di Belgia. Kemudian saya sebagai pegawai local staff di KBRI Brussels, ketika ada pertunjukan budaya atau promosi citra budaya Indonesia ataupun pameran wisata, biasanya grup saya berada paling depan. Salah satu karya yang memang saya tidak akan pernah lupakan yang berhubungan dengan diplomasi budaya, yang dimana saya menjadi koordinator. Saya sebagai klien Banjar di Belgia. Jadi pada saat itu ada festival Ogoh-Ogoh. Jadi festival Ogoh-Ogoh ini didukung kuat oleh duta besar pada saat itu 2011, yaitu Bapak Arif Afas Ugroseno. Sekarang beliau di duta besar di Berlin. Nah, beliau mendukung 100% dan idenya juga mendukung bahwa ayo beli, dia manggil beli saya buat ogoh-ogoh. Terus Pak, saya sangat senang, kita harus membuat yang kolosal. Kalau pertunjukan biasa udah saya lakukan sering, saya bilang. Ini momen yang sangat luar biasa. Nah, beliau mendukung. Akhirnya saya order ogoh-ogoh dari Bali. Saya order 3 ogoh-ogoh di Gases, mungkin pernah tahu.
di Sanggar Gases di sini karena rumah saya kan di sini. Kebetulan dekat dan Pak Wayan Chandra kan terkenal pembuat ogoh-ogoh pada saat itu. Nah, kita dengan budget yang sangat minim, tetapi waktu itu kita modalnya cuma 6.000 euro, hampir sekitar 75 juta ya. Terus kita beli ogoh-ogoh di sini satu 10 juta, beli 3 30. Kirimnya mahal. Sekitar 3.000-an lebih, 3.000 euro. Jadi pas banget gitu. Nah, sampai di Belgia, ogoh-ogoh itu 3. Yang pertama adalah ogoh-ogoh raksasa, Detail Newatekwace. Jadi lambang buruk keserakahan. Kemudian satu lagi Arjuna memanah, lambang kebaikan. Nah, di sini kita mempresentasikan ada hal ruwobinede kalau di Bali, ada hal yang baik, ada hal yang buruk, harus hidup bersama. Jadi ini adalah penting buat generasi muda. Nah, di sana ada Arjuna memanah sebagai simbol pada saat itu, simbol kebenaran karena dia kontra dengan yang Detail Newatekwace itu. Tetapi di tengahnya itu ada ogoh-ogoh Dewi Saraswati yang saya bawa dari sini sebagai pedoman ilmu pengetahuan kita, sains, bagaimana ilmu pengetahuan memberikan kita banyak penghidupan yang kita harus tetap dijadikan patokan. Nah, 3 ogoh-ogoh ini kita pentaskan pada 11 Juni 2011, itu ogoh-ogoh perdana. Nah, dihadiri oleh 500 masyarakat Bali yang ada di seluruh Eropa. Jadi seluruh Eropa mereka datang jauh-jauh membantu saya. Kemudian karena di Belgia itu kan cuman kepala keluarganya hanya sekitar pada saat itu sekitar 35 kepala keluarga. Ya, laki-lakinya cuma 5, kan ada ogoh-ogoh 3, siapa yang main gamelan. Teman-teman Bali ini kita undang. Ayo datang bantu kita di samping melakukan persembahyangan. Ada juga komunitas Indonesia. Ada pelajar PPI, pelajar Indonesia, saya ayo ikut. Kemudian warga Belgia, warga setempat juga saya ikutkan dalam pawai ogoh-ogoh, membantu kita mengarak ogoh-ogoh biar rame. Nah, pada saat itu yang memiliki Taman Paridaisa itu di mana tempat kita mengarak ogoh-ogoh sangat terkesima dengan semangat masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia yang membantu mempromosikan budaya. Setiap tahunnya kita menyelenggarakan festival ogoh-ogoh. Ya, pertama di Puro itu, kedua juga di Puro, ketiga di halaman KBRI Brussel, Kemudian yang keempat tahun 2014 di mana ogoh-ogoh itu dilakukan pada saat pengerupukan di Bali. Nah, ini yang paling bersejarah juga, menjadi promosi budaya pada saat itu di jalan raya. Nah, 4 tahun itu saya melakukan pertunjukan atau festival ogoh-ogoh yang didukung kuat oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, masyarakat Indonesia, masyarakat Bali Eropa, kemudian grup gamelan Saling Asah. Dan saya bisa bilang inilah momentum diplomasi budaya yang bagi saya paling banyak mendatangkan atau disaksikan oleh publik Belgia. Dan ini dapat saya simpulkan bahwa diplomasi budaya itu harus dilakukan dengan ketulusan dan keikhlasan dan kesabaran. Tidak hanya di tahun itu saja, harus sustainability, harus berkesinambungan. Karena kita kenal sama orang tidak hanya pada saat kita bertemu saja. Setelah itu kita harus mengkonkretkan apa yang kita bicarakan tadi. Ya kan? Seperti misalnya orang-orang masyarakat Indonesia di sana yang melakukan diplomasi budaya juga banyak orang, tidak hanya para diplomat saja atau duta besar atau dan lain sebagainya, tapi yang juru masak, ya kan, yang punya komunitas senam misalnya, ikut klub-klub komunitas di Belgia dan lain sebagainya, itu juga termasuk orang yang benar-benar mempromosikan budaya, itu juga termasuk diplomasi budaya ya. Ya, secara kebetulan ketika saya berada di Belgia itu zaman tahun 1996 adalah zaman Presiden Soeharto ya.
kemudian terjadi perubahan kekuasaan lah, kemudian Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, kemudian SBY, kemudian yang terakhir adalah Pak Jokowi. Tentunya ya saya juga nggak paham banget tentang apa yang ada dalam pikiran para presiden tentang diplomasi budaya, tetapi kalau saya adalah bagian bawahnya saja. Apa pengaruh, mungkin kalau pengaruh kepemimpinan ya menurut saya sih secara general sih tidak begitu signifikan ya. Tetapi kita merasa bangga bahwa setiap pemimpin, setiap presiden begitu, diplomasi budaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam hal ini, karena Kementerian KBRI kan berada di bawah Kementerian Luar Negeri, tetap dilakukan. Nah, karena bagaimanapun juga politik kan kadang-kadang agak kontra dengan kalau kita berbicara masalah politik dengan orang setempat mungkin rada-rada gimana. Kemudian secara ekonomi ya kita tahu bagaimana perjuangan Indonesia untuk bilanglah membawa udang standar ke Uni Eropa itu pun susahnya setengah mati pada zaman-zaman dulu kan, harus standarnya Eropa banget, harus sertifikat apalagi yang segala macam sekarang. Jadi harus produk ini nggak boleh masuk dan lain sebagainya. Berat buat Indonesia kan. Kemudian jadi ada aja tantangannya. Kemudian dari segi budaya, nah ini mendapat jadi tanpa batas kita. Jadi seni, terutama seni, budaya seni, kesenian, ya itu bisa mencakup apa saja kan, kuliner, kemudian ya ada juga olahraga ya. Ini diplomasi kebudayaan ini memang betul-betul soft sekali, jadi soft diplomasi ya. Oke, jadi tentunya kita nggak boleh sembarangan juga membakar sesuatu di Eropa. Ada aturannya dan tidak sembarangan kita bisa seperti di Bali kita membakar. Nah, apa yang kita lakukan? Ogoh-ogoh itu dilakukan 4 kali. Ya, festival Ogoh-ogoh dilakukan 4 kali. Ini sudah safe banget dari segi biaya promosi. Kita simpan, setelah Ogoh-ogoh disimpan. Tahun berikutnya munculin lagi. Sampai kepalanya oleng. Sampai terjatuh. Ya udahlah, karena 4 kali saya sudah pernah mengadakan di Jalan Raya. Tahun 2014 adalah yang terakhir. Nah, Ogoh-ogoh itu saya bongkar, terutama yang raksasa. Jadi saya prelino, jadi semacam dihilangkan, ya kan, semacam dihilangkan. Jadi saya potong-potong, habisin, jadi saya buang. Kemudian yang satunya 2 Anoman, oh ya, saya lupa tadi bilang, tahun 2012 Ogoh-ogoh Hanoman datang lagi dari pada saat itu Universitas Hindu Bali datang ke Belgia. Saya minta bawa Ogoh-ogoh satu lagi, jadi punya 4. Jadi tahun 2013 itu baru 2011 3 Ogoh-ogoh, 2012 4 Ogoh-ogoh. Jadi sampai 2014 4 Ogoh-ogoh jadinya. Namun Anoman kita hilangkan, bahasa kerennya diprelinokan gitu, dia dihilangkan, dibongkar gitu sih ininya. Kemudian 2 Ogoh-ogoh lagi saya berikan kepada Taman Indonesia di Belanda. Jadi saya berikan di sana karena saya ingin membuat jejak budaya berikutnya di Belanda. Karena sayang sekali Belanda historisnya dekat dengan Indonesia, kenapa tidak membuat Ogoh-ogoh? Ini kadang-kadang Belgia yang kecil tapi kok buat Ogoh-ogoh juga lucu sekali gitu. Nah, saya taruh 2 Ogoh-ogoh, Saraswati dan Arjuna Memanah di Taman Indonesia di Belanda. Ya, yang pertama mungkin yang nyata adalah hati. Jadi mereka suka dengan kita. Jadi warga Eropa, terutama warga Belgia, cinta Indonesia. Itu yang penting kan. Jadi cintanya ada di dalam hatinya, berarti dia berpikir suatu saat gua nanti, atau gua nggak bisa, anak gua mungkin yang akan menuju Indonesia, kan dia akan bercerita. Saya pikir hal tersebut itu jelas sekali ada, karena sampai sekarang saya juga masuk dalam fansnya orang-orang pecinta Bali, terutama di Paridaisa itu, di Puro itu. Jadi mereka selalu bercerita kangen Bali,
Kadang-kadang mereka, karena saya sudah pulang ya, tahun 2018 saya pulang ke Bali. Saya for good ya. Jadi mereka rindu, kadang-kadang di Made nggak ada. Di Puro biasanya saya sering lucu gitu-gitu, fun gitu. Membuat mereka nyanyi-nyanyi bersama, genjek dan lain sebagainya. Nah, koneksi itu yang saya bilang adalah hati. Jadi mereka cinta kita dalam hatinya. Jadi mereka akan bercerita. Kebetulan nih sekarang pandemi ya banyak yang nggak bisa ya yang mengunjungi Bali gitu. Tapi saya yakin sekali Ogoh-ogoh itu memberi ruang. Itu adalah jendela Indonesia, jendela Belgia, jendela Bali gitu. Ogoh-ogoh adalah ikon unik. Jadi ada sesuatu yang sangat berbeda yang harus kita tampilkan untuk mempromosikan citra Indonesia, citra budaya Indonesia, kreativitas anak muda di Indonesia, ya kan? Kita bisa bayangkan anak muda sekarang, apalagi di Bali, Ogoh-ogoh berkembang sangat hebat. Saya pikir mudah-mudahan ke depan, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebuah batu loncatan ya, bahwa KBRI di luar negeri selain di KBRI Belgia bisa memanfaatkan Ogoh-ogoh yang model lain untuk dipamerkan atau ikut dalam festival di negeri Eropa, karena dia sangat istimewa. Pertama dari segi fisik, wajahnya, ada ekspresinya, kemudian ada nilai persahabatan kegotong royongannya, kemudian ada kostum yang sangat menarik, kemudian diiringi dengan gamelan beleganyur, kemudian diiringi dengan sorak-sorai penonton atau participants ini. Semakin banyak orang yang ikut, saya pikir publik juga melihat bahwa ini tidak main-main. Nah, inilah salah satu produk budaya yang tetap harus kita lestarikan dan kita harus beri dia berkembang. Seperti kita tahu Ogoh-ogoh di Bali sekarang ada yang terbang, ada yang bisa bergerak dan ramah lingkungan, dan ini luar biasa. Diplomasi Indonesia semakin mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tentunya itu sangat menguntungkan. Keuntungan yang didapat bisa dari kepentingan nasional dalam memenuhi tujuan dari negara Indonesia sendiri. Oleh karena itu, tradisi Ogoh-ogoh Bali maupun tradisi seni lainnya mampu meningkatkan dan melestarikan warisan budaya yang diberikan nenek moyang agar dapat menjadi pengaruh positif bagi seluruh aspek kepentingan nasional bangsa.